Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenankan, saya Agung Setiorini dari kelompok 1 akan menyampaikan saling menyapa Kamis 21 Agustus 2025. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Kiranya kita semua senantiasa di dalam perlindungan dan naungan kasih Tuhan dalam apapun kondisi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan segala kemeriahannya. Marilah saat ini kita merefleksikan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah kondisi bangsa Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja. Berita korupsi hampir setiap hari kita dengar. Hukum sering terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Beban pajak yang terasa semakin berat. Sementara rakyat kecil harus berjuang hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat menambah rasa kecewa dan putus asa. Kebijakan yang mencela-mencele atau sering terkesan trial and error semakin membuat masyarakat menjadi resah atau galau. Nah, firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat ke-11 yang demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11 mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan masih mempunyai rencana. Rencananya bukan kebinasaan, melainkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 adalah jawaban Tuhan kepada bangsa Israel yang hidup di tengah penderitaan. Tuhan tidak menutup mata terhadap penderitaan umatnya. Rencana Tuhan melampaui segala situasi politik dan ekonomi manusia. Bahkan di dalam kondisi yang tampak gelap, Tuhan tetap memegang kendali. Bagi bangsa Indonesia, janji ini juga berlaku. Tuhan masih mempunyai rencana bagi bangsa ini, dan kita dipanggil untuk tidak kehilangan iman, tetapi melihat masa depan dengan pengharapan. Beberapa tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan teladan yaitu pada waktu Yusuf di Mesir. Meski hidup di negeri asing, Yusuf tetap hidup kudus dan jujur. Dan Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Nah, Tuhan pun bisa memakai kita di tengah sistem yang bobrok ini untuk membawa berkat bagi bangsa. Tokoh yang kedua yaitu Daniel pada waktu pembuangan di Babel. Daniel hidup di tengah pemerintahan yang korup dan penuh penyembahan kepada berhala. Akan tetapi Daniel tetap setia. Dia tidak kompromi, dan akhirnya Daniel dipakai Tuhan menjadi penasihat raja. Seperti Daniel, kita pun bisa tetap teguh. Sebagai umat Kristen, kita tidak boleh hanya mengeluh atau menyerah, melainkan harus bersikap sesuai iman. Yang pertama, tetap berdoa bagi bangsa. Kita dipanggil untuk mendoakan pemerintahan atau pemimpin kita dan mendoakan bangsa ini. Yang kedua, kita harus hidup benar. Seperti pada Matius 15 ayat 13-16, kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Yang ketiga, taat kepada pemerintah, tapi kritislah. Kita taat pada aturan negara, termasuk pajak.
selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Namun kita juga boleh menyuarakan keadilan dan menolak kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun bangsa kita menghadapi korupsi, hukum yang lemah, dan beban pajak yang semakin berat, mari kita ingat bahwa Tuhan memegang kendali. Yeremia 29 ayat 11 adalah janji bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar daripada rencana manusia. Tugas kita adalah berdoa, hidup benar, dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Jangan putus asa, sebab hari depan Indonesia ada di tangan Tuhan. Dan kita umat Tuhan dipanggil untuk menjadi alatnya, menghadirkan damai sejahtera di tengah bangsa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berkah dalam.